Kalau umpamanya Alvin, nggak usah disebutkan, ya. Dari Robi nggak usah disifati. Dari Robi mana? Dari Robi yang suaranya bagus, emang cuma satu. Ya, Alvin yang mana? Alvin yang pintar, yang orang Tasik nggak usah disebutin. Ya, karena seperti halnya lafaz Allah, ya. Lafaz Allah itu disifati dengan antara disifati dengan tidak disifati kan nggak bakal ketukar. Ya? Allah, emang ada Allah yang lain? Nggak ada. Kok disifati? Penyebutan sifat lafaz Allah umpamanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim itu bukan untuk membedakan, tetapi itu untuk memuliakan dalam bentuk ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim. Karena nggak akan ketukar disifati atau tidak disifati. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Di pertemuan ini kita membahas i'rab yang ketiga. Pertama i'rab itu rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad. Sudah kita bahas rafa dan nasab dengan tanda-tandanya. Tanda rafa ada berapa? Ada 4. Tanda nasab ada berapa? Ada 5. Bagaimana dengan khafad? Walil khafdi, dan adalah tetap bagi khafad salasu alamatin, bermula 3 tanda. Al kasratu, pertama kasroh, wal ya'u, dan yang kedua iya, wal fathatu, dan yang ketiga fathah. Khafad memiliki berapa tanda? 3. 1 kasroh, 2 iya, 3 fathah. Sepertinya kita tidak asing dengan istilah kasroh, ya, dan fathah. Karena sebelumnya ini kasroh, ya, dan fathah sudah pernah menjadi tanda i'rab. Tanda i'rab apa? Nasab. Kasroh jadi tanda i'rab nasab pada kalimat apa? Jamak salim. Iya, tanda i'rab nasab pada apa? Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Fathah jadi tanda i'rab nasab pada apa? Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mufrad, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Lantas apa yang membedakan antara kasroh di sini dengan kasroh di sana, ya di sini dengan ya di sana, fathah di sini dengan fathah di sana? Yang membedakan, kalaupun sama, umpamanya iya nih, ya sama nih, dan kasroh sama. Kalaupun sama, yang membedakan antara di sini dengan dan di sana adalah tarkibnya. Umpamanya, ya di sini isim tasniyah dan jam mudzakkar salim. Sama ini. Nah, nasab apa khafad nih? Kasroh nih, ada yang tanda dengan kasroh. Seperti jam muannats salim, kan sama itu antara nasab dengan khafad. Yang membedakan apa? Tarkibnya, ya, tarkibnya, strukturnya sebagai apa? Nah, oh, ini jamak muannats salimnya jadi maf'ul bih, pasti i'rabnya nasab. Nasartu muslimatin, nasartu muslimatin, muslimatin jadi maf'ul bih, nasab, tanda kasroh. Sekarang marartu bi muslimatin, sama-sama muslimatin. Cuma muslimatin pada contoh kedua, marartu bi muslimatin, didahului dengan huruf jar. Berarti muslimatin di sini nasab atau khafad? Khafad. Nah, pun demikian dengan ya dan fathah pun, ya.
Jadi tetap tidak akan ketukar antara adanya kasroh ya dan fathah di sini dengan kasroh ya fathah yang ada di tanda nasab. Karena tetap diperhatikan dengan dengan strukturnya. Ya. Baik. Pertama, kasroh didahulukan karena asal tanda hofad adalah kasroh. Yang kedua, ya disusun setelah kasroh karena ada kesesuaian langsung antara kasroh dengan ya. Al alifu ukhtul fathil wawu ukhtul dham kama annal ya ukhtul kasri fata'alam. Yang ketiga, fathah ada kesesuaian dengan kasroh, jadi sesama tanda i'rab. Baik, kita langsung bahas. Fa'amal kasratu, maka adapun bermula kasroh, fatakunu, maka adalah terbukti ini kasroh alamatan adalah tanda lil khafdi bagi i'rab khafd fi salasati mawadhi'a pada 3 tempat. Adapun kasroh jadi tanda i'rab khafd pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, pertama pada isim mufrad, al-munsorifi yang menerima tanwin. Wa jam'i taksiri, dan pada jamak taksir al-munsorifi yang menerima tanwin. Wa jam'il muannatsi salimi, dan pada jamak muannats salim. 3 isim yang ditandai khafad dengan kasroh. Di sini tidak akan membahas kalimat fi'il karena fi'il sudah stop, nggak ada kalimat fi'il khafad. Jadi pada tanda khafad itu kita fokus membahas kalimat isim. Isim apa saja yang ketika khafad ditandai dengan kasroh? Pertama, fil ismil mufradi al-munsorifi, isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad sudah kita bahas, sudah paham kita. Ketika rofa ada apa yang ditandai dengan apa itu ketika rofa isim mufrad itu? Domah. Ketika nasab ditandai dengan apa? Dengan fathah. Jadi ketika sekarang kita membahas lagi isim mufrad, sudah nggak asing lagi. Rajulun, rajulan, rajulin. Kitabun, kitaban, kitabin. Bin, kitabin. No, ada kasroh. Ya. Marartu birojulin. Marartu birojulin. Aku melihat birojulin kepada seorang laki-laki. Rojulin. Ya. Tandanya dengan kasroh. Cuma yang membedakan di sini itu nih ada kata al-munsharif. Ketika rofa tidak disebutkan isim mufrad munsharif. Ketika nasab tidak disebutkan isim mufrad munsharif. Tapi ketika khafad disebutkan isim mufrad munsharif. Ada apa dengan munsharif? Ya. Jadi begini. Munsharif itu artinya yang menerima tanwin. Oh, jadi ada isim mufrad yang tidak menerima tanwin? Ada. Jam'i taksiril munsarifi, jamak taksir al-munsarif, jamak taksir yang menerima tanwin. Jadi ada jamak taksir yang tidak menerima tanwin? Ada. Nah, jamak taksir yang tidak menerima tanwin, isim mufrad yang tidak menerima tanwin itu tidak ditandai dengan kasroh ketika khafad. Nanti kita akan bahas. Perlu dibahas sekarang nggak tentang munsharif ghair munsharif? Nggak usah, nanti aja ya. Karena bahasannya agak luas. Gini aja. Kalau kita menemukan isim mufrad yang memakai tanwin, aliyun, aliyan, aliyin, kitabun, kitaban, kitabin itu pakai tanwin. Berarti itu isim mufrad munsharif. Nah, itu yang ditandai dengan kasroh ketika khafad. Adapun kalau isim mufrad yang tidak memakai tanwin, adamu, kan nggak ada tanwinnya. Ya. Adama. Nah, itu tidak ditandai dengan kasroh ketika khafad. Banyak ya. Jamak taksir pun sama demikian. Hanya jamak taksir yang menerima tanwin yang ditandai dengan kasroh. Jamak taksir yang tidak memakai tanwin seperti masajidu, ketika khafad tidak dengan kasroh tanda khafadnya. Baik. Wa jam'il muannatsi salim, dan jamak muannats salim loh. Kata jamak muannats salim enggak pakai munsharif. Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannats salim tidak pakai munsharif, ya. Kenapa? Karena semua jamak muannats salim pasti munsharif, nggak ada jamak muannats salim ghair munsharif, nggak ada, ya. Jadi nggak usah disebutkan, ya. Butuhnya penyebutan sifat itu untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau nggak butuh membedakan, kalau tidak butuh untuk membedakan, nggak usah disifati, ya. Seperti ada berapa di Ma'dinatul Quran Fikri? Nama Fikri ada berapa? Ada 3 sekarang itu. Sekarang itu ada 3. Kalau digabung dengan alumni banyak banget itu Fikri itu, ya. Kemarin kita nyebut Fikri mana? Disebutin kan sifatnya. Fikri yang gemuk kah?
Fikri yang kurus kah? Fikri yang hafalannya lancar kah? Gitu. Fikri yang mana? Itu Fikri yang hafalannya lancar. Oh, pasti orang Jati Jajar umpamanya. Atau orang mana? Orang Riau. Fikri yang sudah selesai hafalannya, Fikri orang Riau. Fikri yang gemuk, Fikri orang Bogor. Jadi perlu sifat itu. Kalau umpamanya Alvin, nggak usah disebutkan. Dari Robi nggak usah disifati. Dari Robi mana? Dari Robi yang suaranya bagus, emang cuma satu. Ya, Alvin yang mana? Alvin yang pintar, yang orang Tasik nggak usah disebutin. Ya, karena seperti halnya lafaz Allah, ya. Lafaz Allah itu disifati dengan antara disifati dengan tidak disifati kan nggak bakal ketukar. Allah, emang ada Allah yang lain? Nggak ada. Kok disifati? Penyebutan sifat lafaz Allah umpamanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim itu bukan untuk membedakan, tetapi itu untuk memuliakan dalam bentuk ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim. Karena nggak akan ketukar disifati atau tidak disifati. Nah, di sini kata jamak muannats salim tidak disifati dengan munsharif karena semua jamak muannats salim pasti munsharif. Ini contoh-contohnya isim maf'ul munsharif. Sa'aitu ila aliyin. Mana yang jadi contoh? Aliyin. Ini isim mufrad. Sesuaikan dengan definisi isim mufrad. Satu, ya. Aliyin i'rabnya apa di sini? Rafa, nasab atau khafad? Khafad. Dikhafadkan dengan apa? Dengan ila. Ila huruf khafad, huruf jar. Ila aliyin. Tanda khafadnya pada aliyin apa? Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Isim mufrad munsharif. Nah, ini jenisnya mudzakkar. Sekarang contoh isim mufrad muannas munsharif. Isim mufrad munsharif muannas sa'aitu ila hindin, ya. Hindin maksudnya nama orang, ya, bukan Hindia. Nah, tapi yang namanya contoh bolehlah diartikan Neng Hindun atau kampung India, bisa, ya. Sa'aitu ila hindin. Yang dicontoh mana? Hindin. Hindin ini bentuk kalimatnya mufrad musanna jamak mufrad. Jenisnya mudzakkar muannas munsharif atau ghair munsharif? Munsharif, artinya pakai tanwin. I'rabnya apa di sini? Khafad. Dihafadkan dengan apa? Dengan ila. Apa tanda khafadnya? Kasroh. Sa'aitu ila hindin. Sa'aitu ila aliyin, sa'aitu ila hindin, kasrohnya jelas. Ada contoh yang tersembunyi muqaddar, ya, seperti halnya di sini marartu bil Mustafa. Marartu bil Mustafa, aku melewati bil Mustafa kepada al Mustafa. Mana isim mufrad yang dicontoh di sini? Al Mustafa, ya. Isim mufrad. Emang al Mustafa isim? Apa tanda isimnya? Alif lam, apa lagi? Apa tanda isimnya? Apa tanda isim itu kan bil khafdi wa tanwini wa dukhulil wa alif wa lam ya hurufil khafdi. Apa lagi? Khafad. Apalagi huruf khafad. Huruf khafad, alif lam, khafad, ya. Nah, apa tanda khafad pada lafaz al-Mustafa? Nah, tanda khafadnya. Tanda khafad itu kasroh. Kan tanda khafad itu kasroh, iya, fathah. Jadi apa tanda khafadnya pada lafaz al-Mustafa? Kasroh. Mana kasrohnya? Muqaddar, dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena khafad adanya pada huruf yang tidak berharokat, yakni alif. Kalau pada hindin jelas-jelasan hindin. Al-Mustafa ini khafad, ini kasrah harus ada pada alif, sementara alif sendiri tidak pernah menerima harokat karenanya muqaddar, ya. Dua contoh jamak taksir munsharif, ya, jamak taksir munsharif. Marartu birijalin kiramin, ya, marartu birijalin kiramin. Mana yang jadi contoh? Rijalin kiramin. Birijalin. I'rabnya rijalin apa? Khafad. Penyebab khafadnya bi. Rijalin kalimatnya kalimat apa? Isim. Isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Apa lagi? Baharap jar, ada khafad. Tiga, ini selalu tiga nih. Birijalin, tandanya tiga. Baharap jar atau huruf khafad dan adanya tanwin, ya.
Tanda khofatnya apa? Kasroh. Kenapa ditandai khofat dengan kasroh? Karena bentuk kalimatnya jamak taksir munsharif. Kenapa ditandai tanda khofat dengan kasroh? Karena jamak taksir munsharif. Apa artinya munsharif? Menerima tanwin. Marartu bi niswatin. Niswatin. Bedanya ini muannas ya. Niswatin. Jamak taksir dari kata nisaun, niswatun ya. Marartu bi usaro, bi usaro. Nah, ini tanda khofatnya dengan apa? Kasroh muqaddar karena diakhiri dengan alif. 3 jamu muannas salim. Jamu muannas salim. Contoh, nazartu ila fatayatin muaddabatin. Nazartu aku melihat ila fatayatin kepada pemudi-pemudi muaddabatin yang terdidik. Fatayatin dijarkan dengan apa? Dengan ila, dikhofatkan dengan ila. Berarti fatayatin i'rabnya apa? Khofat. Apa tanda khofatnya? Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Jama muannas salim. Muaddabatin sifat dari fatayatin sama dibaca khofat. Itu tanda khofat dengan itu tanda khofat dengan kasroh. Kita lanjut ke tanda khofat yang kedua. Wa amal ya'u dan adapun bermula iya fatakunu maka adalah terbukti ini iya alamatan adalah jadi tanda lil khafdi bagi i'rab khafd fi salasati mawadhi'a pada 3 tempat. Fil asma'il khamsati pertama pada asmaul khamsah, wa fit tasniyati dan pada tasniyah, wal jam'i dan jama' mudzakkar salim. Ya jadi tanda bagi i'rab khafd pada berapa tempat? 3. 1 asmaul khamsah, 2 isim tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim. Asmaul khamsah itu sebutkan saja apa saja. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zu ya. Syaratnya ada berapa? Ada 4. Mufrad, mukabar, idhofat, tidak idhofat pada iya mutakalim. Syaratnya itu ya. Ketika rofa ini asmaul khamsah ditandai dengan apa? Dengan waw. Ketika nasab ditandai dengan apa? Ketika khofat ditandai dengan iya, ganti waw alifnya dengan iya ya. Marartu bi abika, marartu bi abika. Mana di sini contoh asmaul khamsah? Abika. I'rabnya bagaimana? Khofat. Dikhofatkan dengan apa? Dengan bi harap jar, bi abika ya. Apa tanda jarnya? Iya, bi abika. Dulu ketika rofa jaa abuka. Nasab ro'a itu abaka, ganti dengan alif. Ketika jar atau ketika khofa diganti dengan iya, bi abika. Nah, asmaul khamsah. Yang kedua isim tasniyah. Isim tasniyah. Yang definisinya madalla ala tsnaini bi ziyadati alifin wa nunin fi akhiri fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi akhiri fi halatayn nasbi wal jarri salihan litajridi wa atfi mithlihi alaihi. Oke, rajulun, rajulani. Ketika nasab ra'aitu rajulaini. Jarkan marartu bi rajulaini. Marartu bi rajulaini. Ya. Sama dengan ketika nasab. Yang membedakan strukturnya, tarkibnya. Meskipun sama-sama rajulaini, beda. Kalau rajulaini ketika nasab itu maf'ul bi. Ini rajulaini katanya jar bi rajulaini. Iya. Sebab strukturnya jadi apa? Majrur mahfud ya, dijarkan bi rajulaini. Salim 'ala siddiqaini. Salim 'ala siddiqaini. Ucapkan salam 'ala siddiqaini kepada 2 orang yang siddiq. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Siddiqaini. Siddiqaini. Qaini. Maksudnya kan? Mufradnya gimana? Siddiqun. Musannanya siddiqaini. Kalau dijamakan pada jamak mudzakkar salim siddiqina. Siddiqina. Kan gitu. Bedanya isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim meskipun sama-sama diakhiri dengan ya dan nun. Kalau isim tasniyah fathah sebelum ya, kasrah sesudah ya. Kalau jamak mudzakkar salim kasrah sebelum ya, fathah sesudah ya. Yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Nazartu ilal muslimina. Nazartu ilal muslimina. Mana yang jadi contoh? Muslimina. Ilal muslimina.
Ilah huruf jar, al-muslimina majrur. Al-muslimina majrur, tanda jarnya atau tanda hopannya dengan iya. Nah, iya ini. Allah. Jama mudzakkar salim. Nunnya nun apa? Pengganti tanwin ketika mufrad. Nun iwadun anit tanwin. Isim mufrad. Nah, ada pertanyaan enggak? Ini. Oh. Jadi gini, nun yang ada pada isim tasniyah, nun yang ada pada jamu muannas salim itu adalah nun pengganti tanwin ketika isim mufrad. Jadi kembalikan dulu ke isim mufrad ya. Muslimun, jangan pakai alif lam. Muslimun. Kemudian tasniyahkan muslimani. Jamak mudzakkar salim muslimuna. Sekarang nasab musliman, muslimaini ya. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim muslimina. Tuh, pengganti tanwin. Ketika mufrad ada alif lam, tanwin menghilang. Al muslimu ya, al muslima, al muslimin. Ketika tasniyah dan jama ada alif lam, kok nunnya nggak menghilang? Ya enggak lah, ini maknun. Meskipun tadinya tanwin, karena yang tidak suka bertemu dengan alif lam itu apa? Tanwin. Kalau nun mah bebas. Ya, kalau sudah menjelma mah si tanwinnya dalam bentuk nun, tidak anti dengan alif lam. Jadi anti dengan alif lam itu apabila masih dalam bentuk tanwin. Kalau sudah dalam bentuk nun, tidak anti. Gitu. Jamak muannas salim, tanwinnya tanwin apa? Muslimatun, muslimatin. Tanwin muqabalah. Lupa. Ada berapa tanwin? Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, tanwin iwad. Oh. Pembahasan tentang tanwin yang dulu sudah kita bahas di awal itu sangat relevan dibahas kembali di tanda hopad ini. Kenapa? Karena di sini ada istilah isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim, kan? Tuh tanwin ya. Coba kita terapkan ya. Mereview. Sa'aitu ila aliyin. Tanwinnya tanwin apa? Tanwin tamkin. Apa tanwin tamkin? Allahiku lil asma'il mu'rabati. Tanwin yang ada pada isim mu'rab, tanwin tamkin. Kenapa dinamakan tamkin? Tamkin itu artinya yang membebaskan sebebas-bebasnya. Karena dengan tanwin yang ada di sini itu bebas sebebas-bebasnya. Aliyun, aliyan, aliyin. Ini isim mufrad. Karena ada isim mufrad namanya, isim mufrad dan jamak taksir ya, yang apa kebebasan itu terbatas. Ulangi. Karena ada isim yang bebas tapi terbatas. Kalau aliyun, aliyan, aliyin bebas banget. Nerima doma, nerima fathah, nerima kasor. Rijalun, rijalan, rijalin bebas sebebas-bebasnya. Ya, dengan adanya tanwin. Nah, isim mufrad jamak taksir yang tidak memakai tanwin kebebasannya terbatas. Ya. Adamu, adama ketika ropa, adamu ketika nasab, adama ketika hopad, adama gak bisa adami. Masajidu, masajida, masajidu jamak taksir ya. Ketika ropa masajidu doma, nasab dengan fathah, masajida. Ketika hopad gak bisa dengan kasroh. Jadi kebebasan itu terbatas. Apa yang membuat Adamu, Ibrahimu dan lain sebagainya masajidu kebebasannya terbatas? Gara-gara tidak menerima tanwin. Jadi tanwinnya disebut tanwin tamkin yang ini. Karena dengan tanwin ini kalimat isim bebas sebebas-bebasnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini insyaallah ya. Kita lanjutkan besok bahas isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini untuk melanjutkan bahasan tanda khofad berikutnya, yakni fathah ya. Ini lebih keren nih bahasannya. Ini
dulu ini bahasan isim ghair munsharif ini adalah bahasan yang paling alot kalau di pesantren, ya. Dan alhamdulillah aneh banyak paham tentang isim ghair munsharif itu setelah ditugaskan untuk mengajar isim ghair munsharif. Jadi antum harus ngajar kalau ingin paham, ya. Antum ngajar, ya kan? Kalau nggak ngajar, ilmu kita bisa hilang atau tidak akan berkembang. Nah, oke, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang isim ghair munsharif, ya. Pertemuan pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqana al-amanah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah.